Nah, ini kalian pertama harus download dari sisi MetaMask ya. Nah, dari MetaMask, saya asumsiin teman-teman udah tahu lah ya, kalian tinggal klik di Google, download MetaMask, bisa macam-macam, bisa Firefox atau Chrome, pada umumnya pakai Chrome gitu ya. Nah, kalian setelah download MetaMask, basically kalian tinggal, ini wallet kalian, jadi basically kalian tinggal transfer in Ethereum kalau di OpenSea, kemudian kalian bisa ke OpenSea.io. OpenSea itu basically tahapannya kalian bisa melihat dari sini ya, ada marketplace gitu kan. Nah, dari marketplace atau statistik, kemudian kalian bisa klik dari ranking. Nah, di ranking ini OpenSea ini by the way ini punya pakai under Ethereum blockchain ya. Jadi semua transaksi yang di sini itu dalam dalam ETH. Nah, dari sini kalian itu sebenarnya bisa lihat mana yang volume NFT-nya yang paling liquid gitu ya. Kalian bisa lihat ini transaksi volume 24 jam terakhir. Jadi sekarang itu yang lagi rame memang Metaverse, ini terkait dengan anime, kayaknya terkait dengan Gundam, tapi saya belum do the research, saya belum tahu gitu ya. Nah, dulunya itu memang NFT itu ramenya karena basically dari CryptoPunk ya. Karena CryptoPunk itu harganya udah berjam. Jadi kalian bisa lihat harga paling rendahnya itu berapa gitu kan. Ini lastnya kayak di sini bisa di 30 Ethereum gitu kan. Nah, umumnya CryptoPunk ini jadi terkenal karena menjadi suatu komunitas yang eksklusif gitu ya. Dan mungkin early adapter juga dari sisi early adapter dari crypto, banyak orang yang awal-awal pemain kripto itu sudah main di CryptoPunks gitu ya, dan itu bisa dipakai untuk di komunitas Discord mereka khusus di sana. Nah, kalau kayak di BAYC, BAYC itu juga sama, itu waktu itu juga booming karena ini BAYC ya. Nah, ini BAYC ini juga booming dan terakhir itu kan sampai masuk di Sotheby's ya. Sampai harganya tuh bisa dijual sampai dengan ditawarkan di 11 sampai belasan juta dolar untuk yang BAYC. Nah, BAYC ini memang ada komunitasnya khusus. Kalau kalian ikutin di Twitternya, di sana itu benar-benar ada komunitasnya khusus di US terutama. Jadi untuk kalian ikut di event-event mereka, kalian harus benar-benar punya BAYC. Dan itu ibaratnya ada verification proses yang kalian benar-benar kalian nggak bisa nih kalau sifatnya kalian hanya copy paste gambar ini gitu ya. Mungkin buat orang-orang yang buat cuma show offan di WhatsApp-nya, kemudian dia tinggal copy paste ke saya punya lo BYC gitu ya. Ya kalian bisa klaim itu untuk menipu orang-orang yang nggak ngerti ya bisa-bisa aja. Tapi kalau kayak gini nih di dunia NFT itu kalian udah langsung udah crackpot, semuanya serba crackpot gitu ya. Ini owned by siapa? Dan sifatnya biasanya unik gitu ya. Misalnya nih kayak yang ini ya, kode 8720 ini owned by, ini wallet address-nya orang tersebut. Kalau saya klik, kalian bisa langsung lihat nih orang ini memiliki apa aja nih barang-barangnya. Nah, ini semakanya itu bagusnya di blockchain itu semuanya serba transparan gitu ya. Jadi kalian bisa melihat gitu. Jadi memang kalian bisa melihat untuk beberapa pemain-pemain besar. Jadi kalian bisa misalnya untuk melihat smart money-nya, biasanya kalian bisa lihat juga dari sisi Discord-nya. Nah, dari sisi Discord itu kalian bisa tahu siapa aja yang the big boss gitu kan. Dan the big boss itu yang biasanya bisa drive the NFT market juga. Itu terutama kayak di Kongs community gitu ya. Nah, kemudian dari sisi sini, balik lagi sini, kalian itu bisa juga lihat, perhatiin perkembangan dari putus-putus lagi atau gimana nih, Chris? Enggak putus-putus. Oh, ada yang mau Sama masuk. aku minta co-host dong. Nah, kemudian kalian itu juga bisa lihat, oke saya bantuin bacanya dulu ya biar anak teman-teman kan paham lah. Jadi kolom yang pertama ini kan koleksi dari NFT-nya. Ini tren, kalian bisa urutkan berdasarkan volume, tinggal klik aja volumenya yang paling liquid. Kalau yang paling nggak liquid ya ini yang paling bawah gitu ya. Ini yang paling liquid. Atau kalian bisa mengurutkan dengan dari sisi floor price. Floor price ini adalah harga yang termurah dari NFT tersebut. Jadi kalian tinggal klik ini yang paling mahal gitu kan. Kemudian yang paling murah yang mana gitu ya.
Tapi umumnya paling gampang orang lihatnya dari sisi volume karena supaya tahu mana yang paling liquid. Jadi ini kalian bisa lihat nih, nggak kalah sama saham guys teman-teman. Jadi kayak contoh nih ya, kalau misalnya 10.000 IT transaksinya dia dalam 1 hari terakhir, berarti sekarang ini kan kurang lebih itu kan sekarang 3.500 sampai 3.600 gitu ya. 3.500 sampai 3.600 ya kalian tinggal kaliin. Jadi kalau kalian 3.500 kali 10.000 aja itu udah 35 juta US tuh guys. Ya, jadi itu nggak kalah sama transaksinya let's say big banks, stock big banks gitu ya di Indonesia gitu. Itu udah ratusan miliar. Itu sangat lumayan liquid gitu. Tapi memang perlu diingat lagi ya, liquidnya dia itu lebih kayak OTC over the counter, nggak kayak koin yang dimana sifatnya kalian bisa buy and sell dengan cepat gitu. Karena ini marketnya tergantung ada yang bisa beli atau enggak. Nah, kalau mau tahu misalnya nih yang terakhir rame itu juga ada TOTS ya. TOTS ini kenapa bisa rame? Ini saya juga, honestly saya juga nyesel nggak ikutan waktu itu di awal karena makanya kayak tadi saya jelaskan, orang itu cara melihat NFT itu bisa beda-beda ya. Ada yang benar-benar kalian lihat itu karena kalian suka banget dengan artnya, dengan desainnya, atau kalian ada orang yang mungkin mikirnya ya udah just a trade, as a trade kalian ngikutin follow that smart money. Nah, TOTS ini ramai karena banyak grup dari yang sudah sukses di CryptoPunks itu mereka ini ya endorse atau push promote the TOTS ini. Jadinya makanya tadinya tuh saya ingat banget waktu itu harga masih di 2 ETH ya Mas Yan. Saya pikir 2 ETH aja udah gila gitu kan. 2 ETH itu sama dengan kayak $7.000. Kalian bayangin gambar ini kan gambar aset JPEG ya. Jadi JPEG ya I would say JPEG is the new asset class di mana kalian itu bisa mengkategorikan itu sebagai new asset lah. Kalau tadinya ada kripto, sekarang NFT ya. Nah, dari sini kalian itu bisa cek gitu ya. Di sini ceknya, nah ini ada bid and offer. Tapi kan bid and offer-nya itu nggak exactly the same kayak koin yang bener-bener liquid gitu ya. Tapi ya lumayan lah, at least di sini kalian ada orang yang bid gitu kan. Nah, di sini kalian bisa lihat nih transaksi-transaksinya in the past itu siapa aja yang punya. Tadinya dari katakanlah dari ini misalnya dari nol ini dari hasil minting gitu ya. Dari hasil minting kalau enggak kadang-kadang orang ada yang pindahin dari beberapa walletnya. Kemudian kalian bisa lihat tuh penjualan awal-awalnya dulu TOTS itu dari 0,29. Dari 0,29 pindah ke Bas Barty ini kan pemilik barunya. Kemudian Bas Barty ini jual TOTS ini di harga 0,9. 0,29 NFT kan semacam bukan logonya lukisan, tapi ini mah nggak bisa ditiru. Jelas lagi guys. Kayak sertifikat dalam bentuk ini. Sorry ya, ini kok. Buat koleksi aja. Mungkin nanti ada dipakai buat apa? Kok jadiin logo ini kan berarti sekarang 15 juta. Yang ini ada yang beda-beda sih, ada yang gambar. Ini mah yang biasa logo ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat jadi profitability-nya tuh harganya tuh melipatnya tuh bisa karena biasanya gitu kalau kayak art ya sekali melipet itu dia bisa 2-3 kali lipat atau 4 kali lipat 5 kali lipat 10 kali lipat bisa kayak gitu ya karena dari benar-benar low base. Jadi beda gitu sama kalau token ya token mungkin kalian cuman 30-40% udah senang gitu ya 100% udah senang gitu ya bahkan 200% aja udah wow gitu ya. Nah, kalau di sini ya kalian bisa cuannya tuh bisa berlipat-lipat gitu ya. Cuma memang ya terbatas berapa jumlah ini yang kalian miliki gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti kalian juga bisa ngecek dari sisi activity pricing-nya. Activity pricing-nya tuh bisa dilihat dari sini ya. Klik di sini tanda yang ini saya tunjukin nih. Nih. Kalian bisa lihat pergerakan harga dari NFT tersebut. Jadi kayak TOTS ini harganya tadinya cuma berapa nih? 0,4 rata-rata average price-nya jadi 0,9 sampai sekarang itu sempat tertingginya itu average price-nya sempat di 21 guys.
Gila nggak? Jadi kalau kalian punya thoughts itu di waktu awal dari 0,3, terus kemudian harganya jadi 21, itu udah berlipat-lipat gitu ya. Sekarang aja udah 9 it gitu kan floor-nya. Itu floor itu berarti harga yang paling murah ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, biasanya kalian itu juga bisa ngikutin beberapa step dari Twitter. Kebanyakan orang-orang yang main NFT itu mereka mainnya di Twitter. Nah, ini salah satu contoh Benny ini merupakan salah satu social influencer di Twitter yang juga mereka promoting some of the NFT project. Biasanya memang beberapa project yang dipromot dia ya lumayan lah ya. Tapi perlu diingat, setiap namanya social influencer itu mereka juga punya position gitu ya. Jadi itu yang hal yang perlu kalian ingat. Ya. Jadi makanya dia selalu ingetin di sini disclaimer-nya, always do your own research juga. Dia juga just normal people, basically dia hanya membantu ngasih beberapa advice, beberapa project yang oke, tapi ya mungkin at certain period mereka kalau udah cuan juga mereka pasti jualan gitu ya. Jadi kalian harus tahu juga itu. Nah, saya bawa contoh terakhir yang mungkin yang saya ikutan ini ya, Cybercom gitu ya. Nah, Cybercom ini kenapa bisa saya bilang menarik? Ini websitenya dari sisi Cybercom. Nah, ini terakhir yang memang saya coba pelajari, ini juga saya dapat ide juga pertama dari teman gitu ya. Waktu itu saya juga agak skeptis Cybercom ini kok harganya gila juga gitu ya. Dan akhirnya saya coba pahamin ya. Ternyata harga hitungan Cybercom itu valuasinya itu sebenarnya ada hitungan yang cukup make sense gitu teman-teman. Kalian bisa lihat semuanya di websitenya Cybercom. Nah, Cybercom sini pertamanya itu kan dimulai dari Genesis ya. Genesis itu merupakan the first mereka itu limited editionnya karena mereka hanya ada 1000 collection dari Genesis.com. Nah, sebagai owner dari NFT Kongs Genesis, itu kalian bisa mendapatkan 10 banana per hari. Ya, 10 banana per hari for the next 10 years. Jadi ini reward yang kalian dapatkan, ini basically itu ada utility use case-nya dan kalian bisa mendapatkan sebagai ibaratnya kalian kayak staking coin, tapi kalian dapat reward yield-nya gitu ya. Nah, kemudian seiring waktu berkembangnya project ini, memang kan ada roadmap-nya ya, semuanya ada roadmap-nya di sini. Nah, ini ada roadmap-nya kan level 1, level 2, kalian nanti baca sendiri ya di cyberkongs.com. Level 3, ini yang tadi saya bilang di level 4, itu ada Kong Utility Expansion dengan dimana kalian kalau punya Cyberkong itu bisa grant you access to Cyberkong Guilds, bridging the gap between Axie Infinity dan Guild of Guardians dan Ember Sword. Itu mungkin Frankie ikutan main di Guild of Guardians. Mungkin kalau teman-teman yang gamers bisa follow itu. Nah, ini basically project-nya memang dalam jangka panjang gitu ya. Yang terakhir itu ada Cyberkong VX. Gitu ya. Jadi ini yang avatar yang nanti bisa dipakai untuk di game mereka. Nah, kemudian yang kejadian itu gini, proses tahapannya Genesis Kong itu kalau di breeding ini kayak Axie Infinity. Waktu itu si Pak Erik ya, ini ada Pak Erik juga join di hal ini. Nah, ini kalau Axie Infinity, jadi kalian pada waktu kawinin antar Genesis Kong, maka bisa menghasilkan baby Kongs. Nah, tapi baby Kongs ini kalian tidak bisa mendapatkan banana. Yang bisa mendatangkan banana itu hanya di Genesis Kong. Nah, untuk bisa menghasilkan breeding the baby Kongs itu dibutuhkan 600 banana. Ya, jadi ini semua ada hitungannya yang kalian bisa hitung sebenarnya valuasinya itu seperti apa, gitu ya. Implied valuation-nya seperti apa. Itu bisa dihitung. Kemudian ya pada waktu itu juga orang dapat ini ya Cyberkong yang VX ya. Jadi VX ini juga turunan dari project dari Cyberkong. Nah, kalau kalian mau tahu kurang lebihnya kayak apa, ini saya baru lihat itu di Twitternya Cyberkong ya. Jadi kalian bisa lihat kayak gini nih. Contoh nih, ini lucu banget, udah coba mungkin bikin simulasinya ya. Nih. Ini metaverse-nya nanti kayak gini guys. Tuh. Nanti kalian yang punya avatarnya ini kalian mungkin bisa dipakai, di-apply di dunia virtual kayak gini ya. Ini malahan salah satu contohnya aja. Keren gitu kan.
Nanti mungkin tapi by grafiknya pasti ada pelan-pelan bakal ada improvement. Nah, nanti mereka akan bikin next-nya itu adalah Kong Lens gitu ya, ada sama Kong Tank gitu ya. Nah, itu baik dia kan, keren guys. Nah, itu kalian juga bisa lihat di sini di Twitter-Twitternya Cyberkongs itu basically. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian apalagi ya? Nah, saya mungkin kasih lihat juga Discord-nya ya. Nah, kenapa Cyberkong itu bisa so booming gitu ya? Karena ternyata kayak di sini kalian dikasih lihat ya. Jadi kalian itu di Cyberkong itu kalian bisa memiliki special exclusive access ke Discord-nya dia. Kalau kalian nggak punya NFT Cyberkongs, maka kalian tidak bisa masuk ke channel khususnya mereka. Jadi seperti itu. Nah, itu buat bukti bahwa itu gunanya NFT, di mana kalian untuk masuk special atau eksklusif channel mereka akan memverifikasi apakah kalian itu benar pemilik dari NFT tersebut, gitu ya. Nah, ini saya coba kasih contoh hitungannya ya. Saya stop share dulu, saya kasih contoh hitungannya. Nih, teman-teman. Nah, ini bisa lihat ya, teman-teman ya. Ini memang harganya gila ya, bisa dilihat ya. Jadi Genesis Kong sekarang itu harganya itu paling floor price. Ini gambarnya bisa dilihat di sini. Kurang lebih 170 sampai 180 IT. Kalau IT itu sekarang harganya 3.500-an, ya sekarang mungkin udah 3.600 ya. Itu harganya 600.000 US dollar guys. Jadi nggak main-main ya. Kelihatannya, gila ini gitu kan. Lu kok bisa sih gini-gini. Jangan, saya pernah ajarin teman-teman, saya pernah ngasih kesimpulan, jangan mengatakan sesuatu tuh gila kalau kalian itu belum paham gitu ya. Saya kasih lihat nih, bagaimana kalau ini tuh bukan gila. Contoh nih ya, bukan gila. Kenapa? Karena kalian hitung saham juga gitu kan, ada valuasi kan. Nih, tadi ada dijelasin ya, satu Genesis Kong bisa menghasilkan 10 banana per hari. Kita lihat nih ya hitungannya. Banana itu 10 banana ya per hari. Sekarang harga banana itu ini udah aku screen ini ya, udah di copy paste nih. Harga banana itu juga loncat ya. Ini tapi again harga banana itu juga ada fluktuasinya gitu. Sekarang itu harga banana itu 83 sampai 85 lah ya, kurang lebih. Sempat ketingginya tuh hampir di atas sampai 120 dolar guys. Jadi dari situ kalian itu sebenarnya bisa hitung. Nih. 10 banana berarti kalian itu per hari bisa dapat 850 dolar. Itu passive income kalian sebagai Genesis Kong owner. Ini kita per hari ya. Kita kali 365 hari. Ini income kalian, guys. 310.000 dolar. Mau tahu valuasinya? PI kan? Kalian suka biasa pemain saham kan? PI kan? PI ratio kan? Nih. Berapa PI-nya Kong? 2 kali PI, guys. Jadi, menurut kalian gila atau murah? Gitu kan? Kalau kalian ngerti hitungannya, jadi bukan gila. Ini nggak main-main loh. Harganya cuma 2 kali PI. Jadi memang Genesis Kong ini cuma memang hurdle-nya adalah kalian harus punya capital yang cukup besar. Makanya terakhir itu banyak orang-orang yang berduit masuk di sini karena make sense. Karena gini loh, ibaratnya kalian kayak staking coin, tapi dikasih yieldnya kan kayak gini berarti. Staking berapa misalnya? Ini hitung aja yieldnya berapa. 49% yieldnya per tahun. Ya kalau buat orang-orang yang tajir yang punya duit nganggur gitu ya, ini kan berarti kurang lebih kalau dirupiahin ya teman-teman, harganya 9M. Ya. Nah kalau teman-teman di sini punya duit 9M nganggur, ya sikat aja menurut saya Genesis Kongs. Ya, karena itu memberikan yield daripada kalian taruh di bank gitu kan, menghasilkan cuma berapa. Tapi again ya, ini disclaimer ya, do your own research. Saya hanya bantu the research buat kalian.
Jangan sampai nanti tiba-tiba nyemplung terus dia nyesel duitnya hilang atau apa. Basically itu ada berbagai macam resiko yang kalian harus consider. Kalau kalian percaya project ini akan jalan terus, ya do it. Kalau kalian nggak percaya, ya udah nggak usah ikutan. That's the important thing. Tapi saya bantu analisa kalian di sini. Nah, kalau baby kongs ini dihitung valuasinya adalah dari implied ibaratnya replacement dari pada waktu untuk produksi baby kongs. Digunakan baby kongs itu implied valuation-nya gimana? Baby kongs ini kan cost-nya itu kalau ibaratnya saham itu kan kalian katakanlah memproduksi batu bara, memproduksi copper, gold, itu kan ada cost-nya nih, production cost-nya. Nah, kalau production cost-nya berapa, itu kan basically hurdle atau floor-nya gitu ya. Nah, untuk menghasilkan baby kongs itu dibutuhkan 600 gitu ya. $600. 600 banana. Nah, 600 banana ini tinggal kalian kaliin. Nah, ini implied price baby udah saya hitung di sini. Jadi, implied valuation-nya baby kongs itu adalah di $51.000 gitu teman-teman. Nah, kalau tinggal nanti kalau misalnya harga banananya ini naik ke 100, ya maka floor price-nya baby kongs juga akan naik ke 60.000. Nah, kalau modal 60.000 itu berapa it? Tinggal dibagi 3.500. Bakal naik jadi 17 it. Itu jadi floor price-nya dari baby kongs. Jadi ini saya tunjukin bahwa ini semua ada sebagai hitungannya ya teman-teman. Jadi nggak main-main loh ya. Jadi orang-orang yang nggak ngerti di sana karena mereka nggak do the research, jadi asal bilang aja gitu. Nah ini saya kasih lihat Discord-nya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Nah, ini Discord-nya. Nih, guys. Menarik ini di sini memang. Tapi memang dunia Discord ini, wah, ini lumayan capek. Saya bilang dulu nggak enaknya apa. Jadi kalau kalian untuk teman-teman yang ikutan NFT itu macam-macam ya. Ada orang yang ikut di secondary, ada yang ikut di minting gitu ya. Tadi saya mungkin boleh lupa cerita. Tapi intinya kalau dalam waktu kalian ikut di suatu project, itu kalian ada Discord-nya gitu ya. Jadi kalian ke website-nya, kalian tinggal klik ada Discord-nya atau ke Twitter-nya ada Discord-nya. Misalnya project-nya Cypher, tadi saya sempat bahas, project-nya apapun gitu ya. Nah, jangan lupa saya lupa cerita juga, di NFT itu make sure kalian itu masuk ke official link di Discord dan OpenSea-nya karena banyak scammer ya. Jadi itu ada biaya sekolah gitu ya. Ada beberapa teman saya juga pernah kena gitu. Beli NFT yang palsu karena kepancing harganya murah gitu ya. Ada yang kena di BAYC-nya kelihatannya murah banget, disikat sama dia. Padahal itu palsu. Kemudian konsekuensinya NFT-nya hilang. Gitu kan. Pada waktu ada orang ngelaporin itu palsu, memang OpenSea-nya bakal ngeblok gitu ya, bakal diblok tapi ya hilang, kalian hilang duit gitu. Nah itu make sure benar-benar do your own research teman-teman. Nah di sini saya mau kasih lihat balik lagi ke CyberKongs. Ini kalian bisa lihat di sini nih ya. Nih verified kongs. Pada waktu saya nggak punya kongs, maka saya nggak bisa masuk di sini nih channelnya. Gitu. Nah, pada waktu awal-awal kalian masuk di sini, kalian itu ada kayak klik gitu, ada bahasa-bahasanya, misalnya tanda seru join gitu ya. Nah, nanti pada tanda seru join itu nanti kalian muncul tuh, dikasih tahu kayak gini nih. Mereka ada kerjasama sama Collabland ya. Mana ya Collabland kemarin? Mereka melakukan proses verifikasi gitu ya. Kok udah nggak ada ya Collabland-nya? Nah, basically gitu sih guys. Intinya di channel yang khusus inilah yang memberikan dia nilai yang tersendiri karena sifatnya eksklusif gitu ya. Jadi mereka akan share beberapa proyek-proyek yang menarik yang mungkin tidak akan bisa kalian tahu dari luar. Basically di situ value added dari sini. Di luar yang memang proyek-proyeknya dia yang tadi saya katakan, dia ada beberapa roadmap yang nanti mereka kembangin gitu ya. Nah ini ada aksi kongs. Nah kemudian kalian bisa lihat di sisi yang kanan ini ya teman-teman ya.
Nah, ini ada Alpha Kongs, MyKong ini beberapa bos-bos besarnya di community ini. Jadi kalian tinggal bisa lihat aja di sini ada siapa aja pemain besarnya gitu loh. Nah, ini ada Metal gitu ya. Metal ini kalau kalian lihat di ada Coco Bear gitu ya. Ini ada semua di OpenSea. Kalian bisa lihat koleksi-koleksinya. Ini saya balik lagi ke OpenSea. Di sini ya. Nah, saya balik ini ya. OpenSea. Nah, ini kalian tinggal klik, ini ada nih, Coco Bear gitu ya. Coco, ini salah satu bosnya dari Kongs juga. Maka kalian bisa lihat nih, walletnya dia itu isinya apa aja. Nah, jadi muncul di sini nih. Nah, terakhir itu memang mereka suka dengan yang Fox Fam nih. Fox Fam ini juga lucu-lucu nih. Gitu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kalian tinggal kalian enaknya di sini semua serba terbuka gitu ya. Kalian bisa lihat activity-nya. Dia tuh terakhir itu ada transaksi apa aja gitu kan, ada beli apa aja gitu. Semuanya bisa dilihat gitu, teman-teman. Mungkin itu ya. Tadi sorry kalau udah panjang lebar. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi, feel free, teman-teman. Chris, lo ngomong tapi suara lo gue nggak bisa dengar nih di sini. I don't know what happened. Emang belum ngomong kok Pak tadi. Mungkin boleh diketik. Kalau yang lain coba boleh tes suara. Tadi ada pertanyaan nggak ya? Oh, takutnya ini ada gangguan. Iya, Chris, suara lu nggak muncul, Chris. Yes. Coba gue pakai ini mungkin bisa dengar. Bentar ya. Kendalanya kalau pakai ini tadi. Ini coba ngomong, Chris. Dengar nggak? Yes. Nah, dengar gue. Kalau pakai ini belum. Gimana, Chris? Iya, mau ini aja sekalian cerita nih ke teman-teman. Jadi kayaknya kalau di Indonesia kan memang project NFT ini belum banyak ya. Belum ada community yang benar-benar ini. Mungkin Pak Herman bisa sharing nggak kalau dari pengalaman Pak Herman sendiri sekarang yang di Indo tuh project atau at least community NFT player itu sekarang lagi hype yang kayak gimana sih Pak? Lagi trennya? Oh, oke. Mau make sure aja teman-teman bisa dengar suara Chris nggak ya? Tolong di chat aja di sini, cuma mau make sure aja. Bisa kok, bisa. Oh, bisa ya. Oke, thank you, Daryl. Nah, ya, terakhir itu memang ada ini ya, ada beberapa ya yang Cypher ini sebenarnya menarik ya, Cypher ini ya. Jadi kalau kalian coba lihat Cypher, dari aku kasih lihat ya. Saya waktu itu juga sempat ikutan Cypher, cuma harganya sempat turun, kemudian terakhir itu Cypher naik lagi harganya. Soalnya ada yang promote Cypher. Nah, kalau dari di sisi Discord-nya tuh, bentar, gua coba masih udah. Nah, Cypher. Nah, ini ya teman-teman, coba aku share. Bisa lihat ya. Nah, ini nih Cypher ya, projectnya dia tuh juga menarik. Ini beberapa banyak orang Indo yang ikutan dalam project ini. Terus kemudian dia sempat ada kerjasama sama toko kripto ya, saya tahu ya. Nah, dia ini juga sama nih sampai di Jakarta nih sampai ada iklan-iklannya nih teman-teman. Bisa lihat ya di sini. Nah, ini banyak orang Indo ikutan di sini nih. Nah, ini juga sama ujung-ujungnya menurut saya nih bakal bikin gaming juga ya. Gitu kan. Nah, kalian tinggal lihat nih. Kalian ke official, kayak tadi saya bilang, kalian selalu pergi ke official Twitternya dia. Nah, kemudian dari Twitternya dia, ini ada Discord yang official. Make sure kalian klik yang official ya. Jangan sampai
banyak ini di dunia Discord itu hati-hati juga. Kemarin waktu gue coba mau verify my kongs itu juga ada jebakan orang ngaku cyberkongs support. Untungnya gue sempet tanya teman gue dulu tanya si Alvin ya. Kok ini tiba-tiba ada tanya phrase it. Gue udah curiga kok aneh tiba-tiba untuk verify kok tanya phrase it. Jadi jangan pernah kalian sharing phrase it dari MetaMask kalian ya. Begitu kalian sharing phrase it atau password apapun itu kalian bisa gampang dibobol gitu loh. Nah itu bahayanya di dunia ini gitu. Jadi mereka selalu di komunitas yang official Discord-nya itu selalu diingetin juga. Nah tinggal kalian klik ini ya. Nah ini ada OpenSea-nya, kalian klik, kalau diklik OpenSea-nya muncul. Nah saya juga kasih contoh nih ya, server yang ada yang palsu, dulu ada yang palsu nih teman-teman, ada teman saya ada yang kena. Nah yang asli umumnya tuh kayak gini teman-teman. Kalian lihat nih, ada volume traded-nya jelas banyak gitu ya transaksinya. Nah, waktu itu ada server yang mirip persis, tapi volumenya kecil gitu ya, teman-teman. Hampir nggak ada volume gitu. Nah, itu kadang mereka bikin cyber gitu pasti. Nah, ini kan kalian ada banyak nih, kadang cyber, tapi kayaknya udah di-block nih. Ada. Make sure ini misalnya nih, Cyberian search, dia ada 9999 items. Nah, umumnya yang kayak gini nih yang benar. Kalau kalian misalnya ngasal, misalnya gini, ke Cyberian misalnya dulu. Kemudian kalian lihat ini misalnya kayaknya sudah yang palsu itu di ban sih kayaknya sama OpenSea. Pada waktu itu sempat teman saya coba klik Cyberian, kemudian isinya nih waktu itu masih belum di refill gitu ya, masih belum di refill, jadi masih gambarnya masih blank gitu ya. Harganya murah banget, benar-benar harganya murah, sama teman saya disikat gitu kan, disikat tiba-tiba palsu ternyata, karena dia waktu itu juga pemula belum tahu, karena dia cuma ngeliat harganya murah aja, tapi dia nggak benar-benar yang ke officialnya. Kalau yang officialnya, yang pasti kalian ke Twitternya atau ke websitenya, baru kalian klik tuh yang official mana. Nah, kalau kalian tinggal klik ini Discord, maka kalian bakal masuk langsung ke dunia Discord-nya. Nah, di dunia Discord-nya ini, itu biasanya ada berbagai macam proses memang ya. Kalau project-project awal, kalian tuh ada yang disebut proses minting. Nah, di proses minting itu, kalian ada beberapa, setiap project itu punya banyak macam step-step. Nah, itu ternyata jangan dipikir dunia ini nggak kerja, tapi cara kerjanya ternyata beda. Anak-anak ini ternyata cara kerjanya mereka adalah ikut membesarkan komunitasnya. Jadi kalian itu untuk bisa ikutan whitelist gitu ya. Saya contoh nih, saya pernah pengalaman, tapi saya nggak gitu bagus waktu itu saya ikutan di One Shogun ya waktu itu ya. Harganya nggak gitu bagus. Intinya, tapi saya jadi dapat pengalaman untuk masukin di whitelist. Ini saya continue di Discord ya. Coba kasih lihat ini. Di Discord ini kayak banyak ini ya teman-teman, kayak WhatsApp tapi dia jauh lebih canggih gitu ya. Nah, terus kalian tinggal ikutin step-stepnya. Kalian harus ada verify your identity. Nah, kemudian ada rules-nya, kalian tinggal baca rules-nya apa. Nah, cuma ini karena ini kalau saya karena saya udah pernah masuk di sini, jadi ini saya close aja. Nah, basically di situ ada step-stepnya, kalian harus ngikutin nih supaya kalian kalau mau ikutan minting prosesnya. Nah, mintingnya ini yang biasanya murah ya. Kalian kalau ikutan di awal-awal itu kalian mungkin bayar cost-nya itu rata-rata 0,08 ETH rata-rata project itu. Jadi itu, tapi untuk bisa masuk di situ kalian banyak step-step seperti kalian harus follow dia punya Twitter, kemudian kalian retweet, kemudian kalian harus invite minimal 5 orang. Nah, invite 5 orang itu ya di Discord itu basically misalnya nih kalian misalnya saya kasih contoh ini ya. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke settings. Sebentar. Kalian masuk ke cipher-nya sini. Oh, sorry, aku salah screen. Aku stop dulu. Aku screen lagi di Discord. Nah, misalnya di sini ya, kalian di cipher ya, kalian tinggal klik yang atas. Kemudian kalian nih invite people. Nah, kemudian kalian dapat nih kan. Kalian dapat link-nya nih. Link-nya dengan kalian copy. Nah, ini udah kalian copy, terus kemudian kalian share ke teman-teman. Nah, itu cara kerja mereka itu memperbesar komunitas dari NFT ini. Jadi, semakin besar
komunitas NFT ini projectnya semakin hype, maka itu semakin bikin harganya juga naik gitu ya. Tapi otomatis hype itu ada yang sekedar hype, ada yang memang real yang NFT collector itu dia tahu betul projectnya bagus apa enggak gitu ya. Jadi kalau projectnya bagus dan memang komunitasnya kuat banget, harganya bakal kuat banget kayak model kayak tadi Torch, kemudian Cybercoms, CryptoPunks gitu ya. Bahkan ada yang Cats itu juga bagus juga yang Cats itu ya. Itu teman saya juga dapat lumayan di situ. Bentar aku stop dulu yang sini. Ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya? Nah itu tadi contohnya yang mungkin yang lumayan ini ya. Ada yang second syndicate itu juga bagus, tapi gua belum do the proper research tadi gitu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan mungkin? Ya, ada satu chat. Ya. Yang chat dulu atau aku boleh nanya? Boleh kamu dulu. Oh ya, jadi dari Koko sendiri ada pengalaman nggak di luar jaringan Ethereum NFT? Jadi kayak misalnya di jaringan Cardano, terus ada juga kan di BSC juga ada NFT kan? Apakah itu nggak se-hype yang di Ethereum ya? Jadi ya saya sempat waktu itu mau cobain Solana ya. Solana itu yang karena waktu itu saya sempat suka di Gen X ya. Nah, tapi waktu itu saya udah keburu BP karena udah telat gua pada waktu itu lagi riset, tiba-tiba dia hype-nya loncatnya berkali-kali lipat di Gen X. Dari 10 Solana tiba-tiba dia jadi berapa ya terakhir? Coba gua lihat ini. Nah, ini kalau kalian mau tahu yang karena OpenSea ini kelemahannya satu ya teman-teman, saya memang tadi lupa ngomong, kalian butuh modal agak besaran di OpenSea di OpenSea karena gasnya dia tuh cukup mahal ya, gasnya dia cukup mahal. Nah ini DGNF ini sekarang floor price-nya udah agak turunan, tadinya sempat 70, sekarang udah 59. Kenapa Teru? Keren, gambarnya keren. Nah iya ini dulu gue suka banget nih kan, dan dia itu di Generate Academy use case-nya dia itu sama nih, dia use case-nya kalian masuk ke akademinya dia, kemudian kalian bisa sharing art, ada kayak semacam akademi itu kayak sekolah atau komunitas gitu ya. Nanti kalian bisa intinya di komunitas itu kalian boleh sharing berbagai macam kreativitas, ide-ide kalian mau bikin apa aja gitu ya. Intinya kalian bisa bantu bikin, katakanlah nih ada ide bikin buat aksesorisnya dia apa. Biasanya orang-orang yang background-nya IT developer itu banyak kontribusi yang cukup berarti di komunitas Discord ini, karena dia bisa bikinin misalnya kayak di Kongs itu saya lihat, bikin topinya yang bentuknya banana yang lucu atau bentuk desain tertentu gitu ya. Katakanlah bikin aksesorisnya tambahan buat ningkatin rarity-nya misalnya gitu. Bisa kayak gitu-gitu macam-macam. Nah ini kalau di Solana memang relatively lebih murah, cuma pada waktu itu memang ada beberapa kendala, teman saya bilang prosesinya sempat pernah agak lemot. Tapi karena saya agak males pindah-pindah wallet ya, ribetnya kan gitu ya, karena ini mereka bikin ekosistem sendiri, jadi pindah-pindah wallet itu agak ribet. Jadinya saya stick sama OpenSea. Nah kalau OpenSea memang kalau lagi rame banget, gas fee-nya dia tuh bisa mahal banget. Sekali gas fee itu bisa ratusan dolar ya. Pernah sekali itu bisa 150 sampai 200 dolar. Itu gas doang loh. Jadi lucu. Jadi pada waktu ada gas doang, mintingnya aja cuma harga, kalau kalian dengerin di YouTube, harga asetnya aja lebih murah dibandingin gas fee-nya gitu. Tapi kalau lagi hype banget ya harganya bisa loncat dari sisi NFT-nya itu sendiri. Oke. Tadi ada tanya yang di chat. Bentar ya. Kenapa Mutant Cat bagus? Nah ini sebenarnya lucu ya.
bagus. Aku satu persatu ya, bentar ya. Nah, ini ada yang tanya chatnya tadi, benar-benar. Kalau punya modal minim sebaiknya dimulai dari mana ya Pak? Nah, iya, kalau modal minim memang to be honest Pak ya, ini Pak siapa ini Pak Roni ya. Kayak tadi saya bilang, untuk di OpenSea itu cukup berat memang, karena modalnya aja untuk kirim it-nya aja perlu gas fee. Setiap teman-teman kirim it ke MetaMask ada gas fee. Gas fee-nya tapi relatively kalau untuk cuma kirim duit atau swap gitu ya, itu mungkin 10 sampai dengan $15. Itu modalnya untuk gas fee doang. Tapi pada waktu kalian processing NFT-nya, itu kalian bisa, kalau lagi rame banget ya kalian tunggu aja. Kalian bisa kurang tunggu pada waktu itu katakanlah bisa di $50 atau $60, itu tergantung. Oh ya, tadi saya lupa cerita juga ya, cara untuk NFT itu kalian bisa ke sini teman-teman, ke website yang namanya Rarity Tools. Nah, untuk Rarity Tools ini untuk cara website yang membantu kalian dalam membaca scoring dari NFT tersebut, seberapa rare NFT tersebut ya. Nah, contoh nih kalian kalau ke sini, kayak misalnya saya gampang aja ya, saya berkongsi gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih, yang rarity tool yang paling rendah, yang paling tinggi itu adalah yang ini, skornya nomor 1 ini, Cyberkong nomor 1 nih. Cyberkong nomor 2 ini Napoleon. Dua orang ini yang saya dengar ya guys, ini adalah orang Indonesia. Klik sama Napoleon ini adalah orang Indo. Gila nggak? Keren nggak? Dan kalau kalian mau tahu, view di OpenSea nih harganya berapa dia pasang ya? 10.000 it guys, $35 juta. Ya ini suka-suka owner ya. Karena kalau ada yang hoki orang nembak, ya dia udah langsung kayak mendadak aja gitu. $35 juta kalian dapat dari sini. Gitu kan. Keren nggak guys? Ya, that is a completely two different world ya dia kalau dengan permainannya. Jadi benar-benar makanya tadi saya bilang nggak sembarangan. Jadi ini rarity score-nya dia paling tinggi nih di sini kalian bisa lihat rarity score-nya. Nah, cara melihatnya, caranya gampang guys, teman-teman gini misalnya. Nah, misal nih Cyberkong misalnya ya. Kalian misalnya Cyberkong nomor berapa gitu misalnya kalian mau nah kalau tadi sorry ya Pak, kebetulan saya ingat ini biar nggak lupa ini misalnya nih. Nah ini Cyberkong 3626 gitu kan. Kalian ke Rarity Tools, kalian klik ini dulu, ini ke baby Cyberkong, kemudian masukin 3626. Bukan. Kalian bisa lihat nih, rarity-nya dia itu nomor angkanya berapa? Rarity-nya dia itu 265, beda jauh. Ini kalian nomor 2000. Baby Kongs itu ada 3000 guys. Total Baby Kongs ada 3000. Jadi Genesis itu ada 1000, Baby Kongs ada sekitar 3000-an. Jadi ya kalian nomor 2000, ya agak-agak bontot gitu ya. Nah, yang kemarin saya sikat itu saya ngambil skornya rarity saya itu lumayan ya. Jadi saya tuh ranking saya tuh di ranking 900-an gitu. Jadi ya tengah-tengah. Semakin kalian mendekatin sampai yang semakin ranknya semakin kecil, wah itu semakin mahal. Kayak gitu caranya. Nah, jawab lagi ke pertanyaan Pak Roni, kalau kecil mulai dari mana? Nah, memang susah ya Pak. Saya ngomong apa adanya ya, saya ngomong apa adanya, bukannya saya mau ngata-ngata gimana. Di dunia ini, di NFT yang menarik pembelajaran saya dapatkan, ini memang permainan kalangan atas. Ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena umumnya yang kalangan atas itu tujuannya karena yang bikin hype, yang bikin mahal, itu memang orang-orang kalangan atas. Gitu ya. Terus kalau orang-orang yang memang masih modal minim, memang kalian butuh kerja yang lebih keras. Tapi message moral of the story dari NFT ini basically yang the good things adalah kayak gini. Ibaratnya kenapa saya bilang NFT ini bagusnya bagus untuk masyarakat pada umumnya ya, karena cara kerjanya dia tuh cukup fair. Jadi kalian bayangin tadi saya bilang, kalian untuk yang pemula, kalian harus ngikutin project ini rajin-rajin research di website
ikutan Twitter, dan kalian proses minting dari awal dan make sure kalian masuk di whitelist. Karena kalau kalian masuk di whitelist, kalian maka dapat nih apa ya? Misalnya ngikutin beberapa pemain itu gitu. Nah, di sini ini harganya ya kalian bisa pilih langsung buy now gitu. Misalnya buy now ya ini yang bisa kalian langsung tembak nih harganya berapa. Yang paling murah di sini ya 0,35. Ini modalnya. Tapi kalau kalian benar-benar mau start yang murah banget, ya tinggal kalian search di sini ranking. Kalian nyari yang paling murah gitu. Tapi kalau kalian paling murah sendiri itu nggak jaminan barangnya bagus gitu ya teman-teman ya. Karena ini ibaratnya gini, makanya kenapa tadi saya bilang ini kombinasi. Kalau yang orang anak-anak yang muda-muda itu mereka rajin-rajin ngikutin dari awal, mereka punya banyak waktu full gitu ya. Kalau saya kadang-kadang saya cobain pelajarin capek sih, benar-benar capek. Jadi kecuali kalian punya waktu full time gitu ya untuk ini ya. Jadi kalian bisa ngikutin project-project dari awal dan cost kalian itu murah. Jadi kalian bayangin dengan cost 0,08 tiba-tiba lompat ke 0,1 aja udah naik lebih dari 2 kali lipat gitu ya. Jadi cuannya itu cepat gitu. Tapi kalian harus main yang cepat. Tapi kalau yang tadi saya bilang untuk mau project yang besar bagus, katakanlah kalian berharap suatu saat misalnya kayak Petopang atau BAYC, itu yang ngedrive itu adalah orang-orang kalangan atas. Jadi barang yang bagus, udah mahal, bakal makin mahal gitu. Cara mainnya kayak gitu teman-teman. Moga menjawab ya. Sorry nih jadi molor dalam bahasa lama. Yang punya sheet benar memang Indo. Oke, guys, by the way, buat sedikit snippet aja nih. Saya sama Pak Herman lagi coba, jadwalnya belum fix, tapi ada kemungkinan minggu depan kita bisa jadi ada satu session sama salah satu project NFT yang lumayan besar di Indo nih. Jadi nanti kalau akhir bulan ini mungkin teman-teman bisa lihat di billboard di daerah Jakarta, Surabaya itu akan ada iklan tentang satu project NFT. Nah itu kemungkinan nanti project leadernya bisa kita invite buat sharing session sama kita di Mark Insight mungkin minggu depan. Tapi nanti kita let's see aja, kalau sudah fix kita pasti bikin pengumumannya. Ya, thank you Chris. Ya nanti di Instagram kita akan share ya. Nah terakhir soal tadi kelewat saya lupa jawab, Mutant Cats ini kenapa bagus? Bagus nggak bagusnya itu memang kadang saya belum do the right research ya on specific Mutant Cats, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Tapi Mutant Cats ini juga dipromot juga oleh beberapa pemain NFT yang cukup lumayan gitu ya. Jadi makanya dia sifatnya di sini tuh gitu teman-teman. Ini kayak kalian endorse project apa yang bagus, ya. Jadi kalian follow the whale gitu, follow pemain-pemain besarnya. Tapi ya kalau ditanya pribadi, saya ujung-ujungnya gini, karena ini main ini kan nggak terlalu liquid gitu ya. Dan kecuali memang kalian bisa dapat murah banget 0,1 ya saya sikat. Tapi kalau saya sih by priority menurut saya. Kalau saran saya by priority, jangan asal-asalan. Kalau kalian punya modal lebih ya nggak apa-apa, kalian ngikutin flow aja. Jadi karena ini kalian begitu ngikut ya siap-siap modal siap-siap stuck untuk several months loh. Sampai memang benar-benar hype-nya tinggi ya, floor-nya naik terus, maka kalian nanti jualannya bisa enak gitu. Dan semakin rarity yang kalian tadi saya tunjukkan, rarity skor kalian bagus, biasanya kalian bisa di bid-nya lebih bagus harganya. Kurang lebih kayak gitu deh. Mungkin terakhir buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh, karena ini udah 1 jam lebih, saya kayaknya teknis di awal makan waktu ya. Ada pertanyaan lebih mungkin lagi teman-teman? Sorry, itu price floor itu rata-rata harga terendah atau gimana? Atau ada satu orang yang jual paling rendah jadi price floor? Price war. Price floor. Oh, floor, oke. Floor ini memang harga terendah. Jadi misalnya rata-ratanya average-nya bisa di atas. Tapi ada satu orang yang jual jauh di bawah, berarti jadi price floor. Benar. Oh, jadi kalian lihat nih ya, aku tunjukin lagi. Nah, ini contoh nih, kalian bisa lihat di sini ini kan floor, tapi activity itu kalian bisa klik di sini ya, yang kanan ini, ujung nih. Ini klik activity. Nah, ini bisa kalian setiap chart ini kalian bisa lihat nih average price-nya di berapa nih.
Nah, kebetulan nih, ini average price-nya kan di 0,8, tapi floor-nya dia 0,6 tadi kan. Nah, tapi rata-rata transaksi sebagian besar ya di average nih 0,8. Oke, kalau dari strategi Koko sendiri, Koko misalnya beli, carinya di harga berapa, terus jualnya gimana? Apakah di harga terserah Koko atau ikutin harga average? Oh, gini, tergantung. Jadi kalau dari sisi strategi ya, teman-teman bisa macam-macam. Tergantung apakah kalian itu, kalau saya suka banget, saya akan hold agak lama sampai projectnya itu jalan, jadi hype-nya itu keluar lebih panjang gitu ya. Nah, tapi kalau yang awal-awal teman-teman ngikutin dari proses minting gitu ya, nah itu kalian kan waktu minting itu kalian itu bisa kayak apa ya, dapat banyak misalnya nih ya. Ini ada A-World ya, A-World ini ada yang lumayan menarik sebenarnya. Waktu itu saya ikutan, nah ini A-World ini menarik teman-teman ya. Nah ini kalian bisa ikutan, masih belum publik ya, ini kalian bisa ikutan proses mintingnya di sini. Oh ini udah refill sih, bentar sorry. Oh ini udah mulai ke refill nih. Saya udah nggak ngikutin jadwalnya. Nah pada waktu itu ini ada minting, tadi saya ikutan langsung minting. Oh ini nih teman, sorry. Ada. Nah, Ini tuh dapat random ya kalau mystery box tuh ya. Reveal-nya setelah di announce ya. Iya, nah ini kalau awal-awal kelemahannya gini, kalian dapatnya random, kalian nggak bisa milih, gitu ya. Kalau pada waktu udah reveal, kalian bisa milih rarity yang kalian mau. Tapi konsekuensinya barang udah mahal. Konsekuensinya barang udah mahal ya. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau kalian ikutan kayak gini pada waktu proses pre-sale, saya katakan ini pre-sale gitu ya. Nah, itu rata-rata waktu itu costnya 0,1 gitu ya. Saya waktu itu ngambil nih langsung nih. Waktu itu saya ada pilihan dulu, karena dia waktu awal itu ada diskon. Kalau saya ngambil 4, diskonnya berapa? Saya ngambil 10, diskonnya berapa gitu kan. Nah, waktu itu saya ngambil 4 atau 5, saya lupa. Nah, harga masih 0,1 ya waktu itu, 0,12 tepatnya, 0,12. Nah terus ya udah saya dapatnya random, gambarnya masih kayak telur-telur gini. Coba ya di sini ada nggak ya? Saya lupa ini. Nah, kayaknya saya kasih lihat. Nah ini nih teman-teman, gambarnya itu ada yang masih telur-telur nih, ada yang, nah dia reviewnya pelan-pelan nih. Nah ini kayak kalian beli extra price, ini kayak ibaratnya anak saya dulu main extra price gitu ya, main extra price, buat teman-teman yang sudah punya anak itu pasti ngerti. Ternyata memang ada excitement-nya sendiri, dan excitement ini yang bikin orang-orang baby boomer itu nggak ngerti. Karena orang-orang baby boomer itu kebanyakan pegang aset, physical asset. Nah kalau di sini ada experience base-nya gitu. Nah ini nanti juga banyak project-nya. Nah, kalau kalian mau strategi, pada waktu kalian kayak tadi nih, dari awal nih, udah ikutan 0,1, kemudian harganya udah 0, nah ini kan sebenarnya ada yang 0,1 nih. Nah, ini berarti bisa kita beli itu. Bisa kamu beli, nih. Murah dong dari kita beli. Iya. Kalian dari ada pabriknya belum dijual mahal nih. Menurut aku ini beli sikat aja nih. Iya, bisa disikat. Sama ini kok, itu minimum bid itu maksudnya apa? Orang nawar atau gimana ya? Iya, itu ada orang nawar, tapi belum tentu kalian sebagai owner kalian lepas gitu. Kayak saya misalnya grup B gitu ya, saya sempat ditawar sama orang, ya saya belum mau lepas ya cuma muncul aja, bidnya berapa, kayak gitu. Tawaran itu bisa ditarik kan? Maksudnya si pembeli misalnya nggak jadi nawar, dia bidnya ditarik bisa nggak? Bisa. Jadi nih misalnya kita lihatnya on auction ya. Nah ini lagi on auction nih misalnya. Nah ini on auction ini dia bisa ada jangka waktunya nih, habis berapa lama. Ayo. We have. Ada yang mau tanya lagi? Nah kalau yang Wonder Woman, Iron Man, Groot, Superman, sama. Ya, kalau udah ada pertanyaan lagi nggak ya? Nah ini tadi strateginya beda-beda ya. Kalau yang dapatnya murah banget, biasanya udah naik berlipat dijual aja. Gitu. Ini menarik nih, di website aslinya udah harga segitu, ini harganya masih di bawah nih, bisa di arbitrage tuh teman-teman. Gitu ya teman-teman.
Oke, thank you Ko. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi. Nggak berasa udah 1,5 jam lebih. Semoga sesi hari ini berguna buat teman-teman. Happy weekend. Sandi, mohon maaf kalau tadi banyak kesalahan teknis ya. Thank you teman-teman semuanya. Bye-bye. Di